Halo, kembali lagi di Nongkrong Santuy, tempatnya di sini. Oke, baik teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga diberi kelancaran, kesehatan, dan kesuksesan selalu. Oke, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian sebuah negara. Jadi bisa dibilang dari kita mempelajari pengertiannya saja itu kita sudah menyimpulkan bahwasanya negara ini suatu negara itu sudah sudah berjalan semestinya atau tidak itu kita sudah bisa menafsirkannya hanya dengan mempelajari pengertian dari negara tersebut. Lalu selanjutnya setelah kita kemarin belajar bersama ya, mohon maaf ya sebelumnya saya di sini tidak menggurui atau menjadi orang yang paling tahu tentang ini, tapi kita di sini kita sharing bersama. Nanti semisal saya ada yang salah, silakan kalian benarkan juga. Oke? Ya, setelah kita mempelajari tentang uh, pengertian dari negara tersebut, selanjutnya kita akan menuju ke sistem dari negara tersebut. Jadi ternyata jika kita mempelajari lebih dalam lagi, ternyata di dunia ini terdapat berbagai sistem pemerintahan yang menjalankan setiap negara yang menganut dari sistem pemerintahan tersebut. Namun sebelum kita membahas tentang sistem pemerintahan itu, kita harus tahu apa sih sistem pemerintahan itu. Ya, jadi sistem pemerintahan itu mempunyai definisi sebagai sebuah sistem yang ada di suatu negara yang tersusun dari berbagai jenis elemen yang dimana setiap elemen itu memiliki kegunaan masing-masing yang akan membentuk sistem tersebut menjadi suatu kesatuan dan menjadi susunan yang padat. Adanya keterikatan yang kuat antar elemen membuat elemen dan dalam sistem ini tidak bisa dipisahkan. Dalam sistem ini, tiap elemen memiliki kualitas kerjasama yang sangat kuat, saling terikat, serta memiliki tujuan serta fungsi yang sama. Lalu untuk asal muasal terbentuknya istilah sistem pemerintahan itu sendiri berasal dari dua suku kata. Yang pertama ada sistem, yang kedua ada pemerintahan. Lalu pada kata sistem ini diartikan sebagai tatanan, susunan, struktur, atau suatu jaringan yang memiliki keterkaitan fungsional di seluruh bagian dari sistem tersebut. Jadi ya namanya juga sistem ya. Jadi dia tidak akan berjalan sama aja ketika salah satu rantai putus, ya rantai itu tidak bisa menggerakkan kendaraan tersebut. Ya, makanya kalau dalam suatu sistem ada salah satu yang lalai mungkin dalam menjalankan tugasnya atau dia tidak melakukan tugasnya, maka akan mengganggu bahkan bisa merusak sistem tersebut. Lalu sedangkan yang kedua suku kata dari sistem pemerintah adalah pemerintahan. Sistem pemerintahan memiliki arti sebagai tindakan berkuasa atau memerintah yang umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh yang menjabat baik di badan legislatif, eksekutif, serta yudikatif di sistem negara tersebut. Tindakan tersebut dilakukan guna mencapai suatu tujuan, yaitu untuk menjalankan negara tersebut. Kali ini kita akan masuk ke jenis-jenis dari sistem pemerintahan dunia. Ya mungkin di sini saya tidak akan mengupasnya secara padat ya. Namun saya di sini hanya akan menunjukkan apa saja sih sistem pemerintahan yang ada di dunia ini. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Kalau teman-teman ingin mengupas lebih dalam lagi, mungkin bisa kalian cari sendiri ya teman-teman. Kalau enggak bisa mungkin ada yang mempunyai kompetensi dalam hal tersebut bisa menjelaskan dengan video dan menaruh deskripsinya di komentar. Oke.
biar kita bisa sharing dan belajar bersama. Baik, di sini ada beberapa jenis sistem pemerintahan di dunia. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Jadi singkatnya sistem pemerintahan presidensial ini berasal dari kata presiden. Jadi dapat disimpulkan teman-teman bahwa semua pemerintahan serta negara itu diatur dan dikepalai oleh seorang presiden. Seperti negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Selanjutnya yang kedua di sini ada sistem pemerintahan parlementer. Jadi lain halnya dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan parlementer itu suatu negara memiliki dua pemimpin, yaitu presiden dan perdana menteri. Selanjutnya kita masuk ke sistem pemerintahan semi presidensial. Jadi sistem pemerintahan semi presidensial ini adalah bentuk dari gabungan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Jadi sistem pemerintahan ini juga kerap disebut dengan sistem pemerintahan eksekutif ganda atau sistem pemerintahan dual eksekutif. Selanjutnya ada sistem pemerintahan komunis. Jadi khusus untuk sistem pemerintahan komunis ini, jadi sistemnya dari pemerintahan komunis ini dipimpin langsung atau dipimpin atau dia itu dipimpin oleh sebuah partai ya. Jadi biasanya sistem pemerintahan komunis ini dia berada di dalam kendali sebuah partai, yaitu Partai Komunis. Jadi setiap negara yang berada di bawah kendali Partai Komunis itu menganut sistem pemerintahan komunis ya teman-teman. Selanjutnya ada sistem pemerintahan demokrasi liberal. Jadi pada sistem ini atau yang biasa disebut dengan demokrasi konstitusional ini memiliki sistem politik yang menganut paham kebebasan individu. Baik, untuk sistem pemerintahan yang terakhir di sini yaitu sistem pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan liberal. Jadi sistem pemerintahan liberal menjadikan kebebasan dari rakyat sebagai landasan dalam bernegara, serta menjadi dasar dari penetapan kebijakan serta aturan yang berlaku di negara tersebut. Yang perlu kita ketahui bahwa para pejabat pemerintah yang ada di negara yang menganut sistem pemerintahan ini itu mereka tidak banyak membuat serta menetapkan kebijakan serta aturan. Jadi masyarakat tidak begitu terikat dengan pengaturan dan kebijakan. Baik, menurut teman-teman, menurut kalian mana sih sistem pemerintahan mana sih yang cocok atau yang kalian sukai? Tulis di komentar ya teman-teman. Dan kalau kalian ingin melihat video ini mungkin akan kita upload di berbagai sosial media yang nanti kita juga akan taruh linknya di deskripsi ya teman-teman. Saya mohon maaf ya, mungkin saya ada salah, pasti ada salah di dalam video ini. Saya minta maaf. Bagi teman-teman yang merasa mungkin mempunyai pendapat lain, silakan tulis di komentar. Oke, bagi yang mau mengkritik saya silakan tulis juga di komentar. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu, serta diberikan keselamatan. Terima kasih sudah menonton dan bye bye.